Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleh-solehah. Nah, bagaimana hari ini? Sudah siapkah belajar? Tentu, anak hebat pasti siap. Nah, kemudian, masih ingatkah kalian materi subtema 1 kemarin? Ya, kemarin kita mempelajari tentang keberagaman budaya mulai dari suku, rumah adat, tarian, alat musik, hingga makanan di berbagai daerah. Untuk subtema 2 kali ini, kita juga akan mempelajari kebersamaan dalam keberagaman. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat kesatuan dan kesatuan. Yang ketiga, siswa mampu mengkomunikasikan keberagaman sosial, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang keempat, siswa mampu menerapkan sifat-sifat budi dan keterkaitan dengan indera pendengaran. Dan yang terakhir, siswa mampu memahami dasar-dasar gerak dari daerah. Coba perhatikan gambar-gambar anak sebagai berikut. Siapakah mereka? Sudah tidak asingkah mereka bagi kalian? Mereka adalah 6 anak yang ada di buku tema kalian. Mereka semua bersekolah di satu sekolah yang sama, tapi mereka memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Mereka bernama Benny, Siti, Dayu, Edo, Udin, dan Lani. Mereka semua belajar bersama-sama dan bermain bersama. Sekarang, coba bacalah teks berikut. Ya, ada 3 paragraf dari teks tersebut. Paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah Indonesia dikenal dengan masyarakat yang multikultur, yaitu masyarakat yang kaya akan keberagaman seperti keberagaman suku, budaya, ras, dan agama. Di paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah suku, budaya, dan agama tidak menghalangi Benny, Siti, Dayu, Edo, dan Udin, serta Lani menjalin kebersamaan. Yang paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah setelah percobaan selesai, tibalah waktunya mereka untuk istirahat. Sambil berbincang mengenai daerah asal mereka, Benny pun mengeluarkan makanan empek-empek yang dibuat oleh bundanya. Nah, jadi dari teks sebelumnya bisa dilihat bahwa meskipun berbeda-beda, Udin dan kawan-kawan tetap bisa berteman akrab, bekerja sama dengan baik, dan saling membantu. Selain berasal dari daerah yang berbeda-beda, Benny dan kawan-kawan ternyata juga menganut agama yang berbeda pula. Yuk, simak penjelasan agama teman-teman Benny berikut. Sama Benny. Benny sendiri agamanya adalah Kristen. Rumah ibadah Kristen adalah gereja. Sedangkan kitab sucinya adalah Alkitab dan perayaan hari rayanya adalah Natal. Nah, yang kedua adalah Siti. Agama Siti adalah Islam, yaitu agama kita semua. Tempat ibadah agama Islam adalah masjid. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran, dan perayaan hari rayanya adalah Hari Raya Idul Fitri. Yang ketiga adalah Dayu. Agama Dayu adalah Hindu. Tempat ibadah agama Hindu adalah Pura. Kitab sucinya yaitu Weda, dan perayaan hari rayanya adalah Hari Raya Nyepi. Yang keempat adalah Edo. Agama Edo adalah Konghucu. Tempat ibadah agama Konghucu adalah Kelenteng. Perayaan tahun barunya adalah Tahun Baru Imlek. Sedangkan kitab sucinya adalah Sisuwujing. Kelima adalah Udin. Agama Udin adalah Katolik. Tempat ibadah agama Katolik adalah gereja. Perayaan hari rayanya adalah Natal, sedangkan kitab sucinya adalah Alkitab. Terakhir adalah Lani. Agama Lani adalah Buddha. Kitab sucinya adalah Tripitaka.
sedangkan tempat ibadahnya adalah wihara, dan hari besar keagamaannya adalah Waisak. Jadi anak-anak, tahukah kalian mengapa warga Indonesia yang terdiri dari berbagai macam budaya, agama, sosial, dan lain-lain bisa hidup rukun berdampingan seperti Udin dan kawan-kawan? Ya, tentu saja. Warga Indonesia memiliki jiwa persatuan dan kesatuan meskipun berbeda-beda. Perbedaan adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Oleh karena itu, kita sebagai warga masyarakat yang baik harus menghargai perbedaan tersebut. Bagaimana caranya? Berikut sikap persatuan dalam keberagaman. Yang pertama adalah saling tolong-menolong. Yang kedua adalah gotong royong. Yang ketiga, menghargai dan menghormati satu sama lain. Dan yang keempat, tidak membeda-bedakan sikap terhadap suku lain, artinya bertindak adil. Coba dengarkan bunyi berikut. Tahukah kalian bunyi apa itu? Ya, itu adalah bunyi alat musik gitar. Kita wajib mensyukuri karena telah diberikan bentuk tubuh yang sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengaran, yaitu telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Berikut bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Di telinga bagian luar, yang pertama ada daun telinga. Fungsinya untuk menangkap getaran bunyi. Yang kedua, ada liang telinga. Fungsinya meneruskan bunyi ke telinga bagian tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Kemudian di telinga tengah terdapat tulang-tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, yang berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Kemudian yang kedua ada gendang telinga yang berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Di telinga bagian dalam terdapat yang pertama saluran setengah lingkaran yang berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang kedua ada saraf pendengaran yang berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Yang ketiga ada koklea yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir adalah saluran eustasius yang berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Lalu, bagaimana telinga merasakan getaran? Begini, semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telinga kita juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telinga kita menjadi lebih besar di telinga tengah kita dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam. Jadi, di sini kita akan belajar mengenai pola lantai dalam tari. Setiap tarian yang akan dipentaskan menggunakan pola lantai tertentu. Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Berikut fungsi pola lantai dalam tari. Yang pertama, menciptakan kekompakan penari. Yang kedua, memperindah tarian. Dan yang ketiga, membentuk komposisi dalam pertunjukan. Perhatikan pola lantai dalam tari sebagai berikut. Yang pertama, ada pola lantai garis horizontal, yang berarti polanya yaitu lurus ke samping. Contohnya dari tari saman dari daerah Aceh. Yang kedua, ada pola lantai garis lengkung ke depan. Berarti formasinya seperti setengah lingkaran menghadap ke depan. Contohnya yaitu tari sekapur sirih dari Bengkulu. Dan yang ketiga adalah pola lantai garis lurus membentuk segi empat. Formasinya membentuk segi empat, contohnya dari tari piring dari daerah Sumatera Barat.